Ya, anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat bagi yang menjalankan PTMT atau PJJ di rumah. Ya, hari ini kita masuk ke dalam materi tematik kita bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan mempelajari tentang menuliskan informasi dari teks tabel. Yang kedua, menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Yang ketiga, menyampaikan informasi dalam teks visual. Dan yang terakhir, mempelajari tentang mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Ya, baik anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama, kita menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Informasi sebaiknya diolah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Bentuk informasi dari teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Untuk mendapatkan kedua jenis informasi tersebut, kita perlu membaca sebuah teks dengan cermat. Setelah menemukan beberapa informasi penting dalam teks, kita dapat membuat cerita catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Catatan tersebut dapat dijadikan sebagai informasi yang sudah diketahui dari teks. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel. Semua informasi penting yang telah kita tulis dalam tabel akan memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Selain semua informasi penting dari teks, kita juga dapat mengetahui informasi lainnya. Informasi tersebut bisa terkaitan langsung dengan teks atau tidak terkait secara langsung. Nah, di sini ada contohnya di halaman 98. Di sini ada sebuah kutipan satu paragraf tentang Tuanku Imon Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab, merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman atau Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, dari teks tersebut kita bisa menuliskan informasi penting yang dapat kita dapatkan setelah membaca teks tersebut. Nah, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imon Bonjol? Yang pertama, di kalimat pertama kita tahu bahwa Tuanku Imon Bonjol memiliki nama lengkap Muhammad Shahab, ya. Muhammad Shahab yang merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Lalu, informasi yang kedua tentang beliau lahir di Sumatera Barat tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Dan beliau juga punya panggilan yaitu Peto Syarif. Serta saat dewasa, saat masa kejayaannya, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, setelah itu pasti kamu akan ingin mengetahui apa sih lebih lanjut tentang Tuanku Imon Bonjol, bagaimana dia memberikan ajaran-ajaran agama yang baik dan benar kepada masyarakat, terus apa metodenya, terus Tuanku Imon Bonjol itu punya anak atau tidak, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya anak-anak, kita masuk materi bahasa Indonesia menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Kita sudah mempelajari cara menulis informasi penting dari teks ke dalam bentuk tabel ya. Yang tadi yang tentang teks Tuanku Imon Bonjol ya, dengan bahasa yang singkat, jelas dan mudah dipahami dalam bentuk tabel. Informasi pokok tersebut menjadi lebih mudah diingat. Semua informasi penting tersebut juga dapat kita gunakan sebagai panduan dalam menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasa kita sendiri loh. Sebelum mulai
menulis kembali isi teks, bacalah terlebih informasi yang penting dalam tabel dengan seksama. Lalu cobalah mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi lainnya. Setelah itu, kita akan mendapat rangkaian informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di halaman 104 itu sudah ada ya Pangeran Diponegoro. Nanti teman-teman akan menggali informasi melalui tabel dan menuliskan kembali ceritanya dengan bahasamu sendiri ya, dengan bahasa Indonesia anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan menyampaikan informasi dari teks visual. Sebelumnya kita telah belajar cara menuliskan informasi teks dalam tabel. Sekarang kita mencoba menuliskan kembali informasi yang sudah kita ketahui dan ingin kita ketahui lebih lanjut ke dalam teks visual. Teks visual terdiri di atas gambar dan teks. Cara menulis informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Kita dapat menggunakan tabel dan menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat kembali gambar dan membaca teks visual tersebut dalam bentuk tabel. Semua informasi penting menjadi lebih mudah dan dipahami juga diingat. Nah, di halaman 106 itu ada contoh teks visual pada tabel ya, menyajikan informasi berdasarkan teks visual pada tabel. Ada tokohnya atau gambar Pangeran Antasari, lalu ada poin A, B, dan C itu bisa menjadi berdasarkan teks visual. Begitu ya anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, kita juga akan pelajari loh mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Informasi penting dari teks juga dapat kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran berisi rangkuman penting yang memuat rangkuman dari inti bacaan. Dalam bentuk peta pikiran, semua informasi penting menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Inti bacaan yang kita pahami dapat menjadi bahan mempresentasikan isi bacaan loh. Sebelum mempresentasikan ya anak-anak, bacalah terlebih dahulu informasi penting pada peta pikiran dengan seksama. Setelah itu barulah kita mempresentasikan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini nanti teman-teman juga akan melakukan pembuatan peta pikiran ya, dengan membuat poster-poster pahlawan ya. Kita pilih salah satu pahlawannya di halaman 114. Nanti kita buatkan peta pikirannya. Seperti itu anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak bisa putar video hari ini atau tanyakan ke ibu guru tentang materi hari ini jika belum jelas. Kalau begitu, semangat belajarnya. Jangan lupa kerjakan worksheet-nya. Tuhan Yesus memberkati.